Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil al batila kana zawqa rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Para bapak dan ibu hadirin wal hadirat Majelis Taklim Nurul Qalbi Cahaya Hati Kota Wisata Batu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, rasa syukur monggo sareng-sareng kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan untaian limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah. Kita semuanya pada pagi hari ini dalam keadaan siha wal afiyah. Amin. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat iman, sehat Islam kita, sehingga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis taklim dalam rangka thalabul ilm. Kita i'tikaf, kita silaturahim, intidharus salat duha. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sababiah kita mendapatkan rahmat dan ridhonya. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kurang lebih 13 lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Seorang ulama, Syekh Izzuddin bin Abdussalam As-Sulami, beliau menuliskan tentang fadilah-fadilah, tentang faedah-faedah, tentang keutamaan ibadah puasa, di mana ini akan kita jelaskan terkandung maksud agar kula panjenengan lebih termotivasi, lebih semangat, lebih giat, lebih siap dalam menghadapi ibadah puasa Ramadan. Jadi kalau dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diterangkan tentang keutamaan ibadah. Itu sekedar memberikan motivasi, dorongan kepada kita agar kita itu semangat, tidak loyo, tidak ngelukro, memiliki motivasi untuk melaksanakan amal ibadah. Karena ibadah ini pasti ada dampaknya dunia dan akhirat. Oleh karena itu Syekh Izzuddin bin Abdussalam, beliau mengatakan di pasal yang kedua, lis-shaumi fawaidu. Bagi puasa itu ada beberapa faedah, manfaat. Di samping yang sudah sering kita dengar, poso itu sehat, poso itu nanti mendatangkan kita empati. Tapi Syekh Izzuddin ini menyebutkan ada 7 faedah kalau kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, raf'ud darajat, diangkatnya derajat orang yang melaksanakan ibadah puasa katanya. Yang kedua, wa takfirul khotiat, yaitu dihapusnya atau ditebusnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang yang berpuasa. 2. Yang ketiga, kasrus syahwat, memecah hawa nafsu. Yang keempat, taksirus sedekah, memperbanyak sedekah. Yang kelima, taufirut ta'ah, menyemangat atau memotivasi melaksanakan taat.
Berikutnya wasukru alimil khafiyat, mensyukuri zat yang memberikan nikmat-nikmat yang kecil, apalagi yang besar. Yang kecil aja disyukuri. Kemudian yang ketujuh wal inzijar al khawatiril ma'asi wal mukhalifat, yaitu menekan ya keinginan-keinginan maksiat dan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan syariat Islam. Itulah 7 faedah orang melaksanakan berpuasa. Sekarang kita urai satu persatu. Fa amma raf'ud darajat, adapun masalah mengangkat derajat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya seseorang yang melaksanakan ibadah puasa, utamanya adalah ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffitatis syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, ini merupakan derajatnya orang yang berpuasa, di mana orang yang melaksanakan ibadah puasa itu akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutupnya pintu neraka adalah derajat orang yang berpuasa, di mana orang yang berpuasa berpotensi tidak bisa masuk neraka. Tidak bisa masuk neraka karena pintunya ditutup, gak iso mlebu. Sebab apa? Poso. Yang ketiga wasufitati syayatin, ya, setan itu dibelenggu, tidak bisa berkutik karena orang itu melaksanakan ibadah puasa. Ulah setan itu dibelenggu kok sik maksiat ae wong poso-poso. Ya karena memang setannya sudah terlalu lama kalau mendidik nafsu. Musuh manusia itu kan ada 2. 1 setan, 2 nafsu. Ini sama-sama musuh yang paling berat. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan a'da'uka nafsuka fi jambaika. Musuhmu yang paling berat, yang paling menjadi musuh adalah nafsumu yang berada di yang berada di sekitarmu itu. 2 setan. Setan dibelenggu itu sudah merupakan derajat bagi orang yang berpuasa, sehingga ibadah menjadi semangat. Biasanya nggak pernah baca Quran, akhirnya baca Quran. Biasanya nggak pernah qiyamul lail, bersama-sama mengadakan sholat tarawih qiyamul lail. Biasanya nggak pernah sahur, di mana sahur itu ibadah, akhirnya melakukan sahur. Biasanya jarang amal, berhubung puasa akhirnya sedekah, memberikan takjil. Ya. Dijelaskan lebih lanjut oleh beliau, wa amma taftihu abwabil jannah fa ibaratun an takthiri ta'ah al mujibati li fathi abwabil jannah. Adapun pengertian dibukanya pintu-pintu surga itu adalah sebuah gambaran, kata Syekh Abdus Salam, dan banyaknya perbuatan-perbuatan ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, di mana banyaknya ketaatan-ketaatan yang dilakukan orang yang melaksanakan ibadah puasa ini mewajibkan dibukanya pintu surga, mewajibkan seseorang itu dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalau toh tidak mewajibkan, karena surga neraka itu prerogatifnya Allah, menjadi sababiyah orang itu mendapatkan kasih sayang dari Allah, sehingga dibukalah pintu surganya, sehingga orang itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu gambaran, maka ini taatnya banyak sehingga surganya dibuka. Berikutnya Syekh Abdus Salam menjelaskan wa taghliqu abwabin nar, ditutupnya pintu-pintu neraka ibaratun, adalah sebuah gambaran an qillatil ma'asi al mujibatil ighlaqi abwabin nar,
Ditutupnya pintu-pintu neraka adalah sebuah gambaran dari sedikitnya orang yang melaksanakan maksiat. Karena orang itu sedikit melaksanakan maksiat, al-mujibatil ighlaqi binar, mewajibkan ditutupnya pintu-pintu neraka. Lah wong ora salah kok, ora maksiat lapo dihukum. Utawa maksiatnya itu dikit-dikit, kecil-kecil, sudah dihapus dengan perbuatan baik, dengan wudu hilang, dengan sholat jamaah hilang, dengan baca Quran hilang, dengan hadir majelis taklim hilang, dengan itikaf hilang, dengan silaturahim hilang, dengan thalabul ilm hilang, dengan sholat duha hilang. Maksiat kecil-kecil itu dibuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa tasfitus syayatin, masih penjelasan poin yang pertama, dibelenggunya setan-setan ibaratun angkito iwaswasihim anis soimin li'annahum la yatma'una fi ijabatihim ilal ma'asi. Itu adalah gambaran terputusnya was-was, ragu-ragunya seseorang yang melaksanakan ibadah puasa, ya, sehingga mereka tidak ada keinginan untuk mengikuti ajakan tipu daya setan alaihi laknah. Lah umumnya orang muslim yang berpuasa itu saras-sarasen, kate nglakoni maksiat, kate metu-metu ngubah moto, kate rekreasi nang Bali, nang Thailand, poso-poso, males. Ya, ndak kepingin. Ya karena memang kemaksiatan itu kan diundang oleh setan. Ya, tetapi kalau orang itu puasa, akhirnya tidak ada keinginan bagi seorang. Nah, ini hikmah yang pertama itu seperti itu. Kemudian hikmah yang kedua, wa amma takfirul khotiat, ya, digantinya kesalahan-kesalahan, okay, itu karena ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idzastunibail kabair. Salat 5 waktu dari Jum'ah satu ke Jum'ah yang lain, bulan Ramadan yang lalu kepada Ramadan yang akan datang, mukaffiratun itu menjadi tebusan antara salat 5 waktu, antara Jum'ah dengan Jum'ah, antara Ramadan dengan Ramadan, selama orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi jenengan melaksanakan sholat subuh itu lek ngelakoni dosa cilik-cilik mulai sak sampai subuh di sepuro. Sholat duhur, dosa habis subuh sampai duhur itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumatan akan datang, mulai Sabtu kemarin sampai Kamis dosanya diampuni oleh Allah. Hari puasa yang akan datang, mulai Syawal yang lalu sampai puasa yang akan datang, dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita bisa menjauhi dosa-dosa besar. Apa dosa besar itu? Dosa-dosa yang disebutkan ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Wa amma kasrus sahwat, yang ketiga memecah hawa nafsu. Jadi keutamaan orang puasa itu memecah hawa nafsu. Kenapa? Alasan daripada Syekh Izzuddin bin Abdul Salam bahwa puasa itu memecah hawa nafsu. Fa innal ju' wadh-dhama'a yaksirani syahwatal ma'asi. Karena lapar, haus itu memecah syahwatnya orang yang melaksanakan maksiat. Jadi orang yang lapar sama orang yang haus itu maksiatnya aras-arasen. Awake loyo nglukru, gak kuat, kata maksiat itu gak kuat. Loh, taat gak kuat. Kalau taat tambah kuat. Jadi orang punya semangat itu bukan semata-mata karena faktor jasmani. Ada spiritual,
Ada rohani yang bahkan bisa mendorong kekuatan seseorang, bisa melakukan sesuatu yang kadang-kadang di luar akal pikiran manusia. Wono wong leworo bareng dipacani macan moncolot langsung, padahal biasanya melakukan wangel. Berhubung ono macan kewaget wedi, akhirnya ada motivasi yang luar biasa sehingga bisa melompat. Wong poso ketoke lemes ya, tapi ono motivasi ibadah yang lain sehingga maca Quran sedina khatam iso berhubung lakoni poso. Lek wareg marasa-rasen marek wis kepingin maksiat ya kalau orang kenyang seperti itu. Nah, jadi karena lapar dan haus itu bisa memecah syahwat ya. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a faltadawat fa inna ghaddul basar wa asnul farj wa man yastati' fa'al bisawm fa innahu la wija. Wahai orang-orang muda, apabila di antara engkau sudah mampu nikah kawin, hendaknya dia nikah kawin. Kenapa disuruh kawin sama Rasulullah? Fa innahu ghaddul basar. Orang nikah, orang kawin itu lebih bisa memejamkan pandangan. Sebab yang dipandang sudah ada, gadis cantik yang dicintai. Makanya orang sudah nikah itu bisa lebih memejamkan pandangan. Lah wis duwe bojo kok sik jelalat ae. Iku dosane ya gedhe. Lah sik Joko golek bojo ya dosa-dosa dimakfu, wong aja sik golek. Masa golek mbek merem? Enggak bisa. Golek iki ya melek dingak, dinguk, ngalor ngidul, ngulon ngetan, golek. Ya. Tapi ya, kalau tujuannya mencari gak apa-apa, sing repot itu hanya untuk kesenangan. Makanya akhirnya sama Kanjeng Nabi disuruh puasa. Ya, karena orang puasa itu nanti ya bisa jadi tameng. Jadi kalau mampu nikah, nikah. Karena nikah itu lebih memejamkan pandangan. Wa ahsanul farj, dan bisa memelihara farj, harga diri, kemaluan. Apa kata Nabi, wa man lam yastati' fa'ali bisawm, kalau enggak mampu nikah, belum bekerja, ya hendaknya dia rajin puasa. Fa innahu la wija, karena puasa itu bisa dijadikan tameng, perisai. Wis mare rasa-rasa maksiat, syahwatnya itu jadi berkurang. Nafsunya yang membara bergelora itu jadi luyu karena digunakan untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya puasa itu fungsinya adalah kasrus syahwat, yang ketika memecah hawa nafsu. Yang keempat faedahnya puasa adalah taksirus shadaqat, memperbanyak sedekah. Ya, makanya kalau puasa itu banyak takjil, banyak santunan. Bahkan biasa kita lihat kalau hari-hari gini nggak ada. Wong bagekno panganan sak kotak itu mbadekno kolek-kolek, orang membagikan SS, nggak ada kalau gini. Tapi nanti coba Ramadan. Saya pernah dari Batu ke Malang melewati sekitar 5 tempat. Tapi sing sedekah kadang-kadang milih sasaran. Sing sepeda motor dikei, sing nggo mobil gak dikei. Lah nggo mobil apik ya kita malu, mobilnya bagus, masa buka kaca marono njaluk izin. Kecuali ambek sing ngekei di stop, mandek, tak paringi, tak tampani, masih mobilku apik. Tapi lek mandek buka kaca nuwun, aduh. Wong mobilnya apik, dadi ngemis jauh takjil di embong ya ora pantes. Ndak pantes. Tapi lek di stop karo sing ngekei mandek. Oleh ganjaran menerima pemberian dengan senang hati, berterima kasih kepada pemberi, dapat pahala. Jadi jangan dikira yang dapat pahala itu hanya yang memberi, yang menerima dapat pahala. Makanya al-yatul ulya khairun min yati sufla. Orang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Sama-sama baiknya itu, yang memberi dapat pahala, yang menerima dapat pahala. Meskipun pahalanya banyak orang yang memberi ikhlas dapat pahala. Yang menerima itu syukur, alhamdulillah, matur suwun, dapat pahala. Jangan dikira yang dapat pahala itu yang memberi tok, menerima itu dapat pahala. Makanya kita itu nggak usah gengsi-gengsian, kemenyek kemendol.
Banyak kemendol dikai pura-pura gak arep sakjane aku sakjane ya kepuwingin tapi isin alah iku jenenge kebanyak kemendol. Wong dikai kok gak gelem. Kalau diberi sesuatu diterima. Kalau kita gak senang nanti bisa kita sedekahkan. Menjadi sababiah kita dapat pahala. Makanya kula mboten nate menolak pemberian itu tidak pernah. Semua orang yang beri saya terima dengan senang hati. Alhamdulillah jazakumullah seperti itu. Kenapa puasa itu bisa memperbanyak sedekah? Fa inna shaima idza jaa tadzakkara ma inda minal ju. Karena orang yang berpuasa kata Syekh Izzuddin apabila dia merasakan lapar maka jadi ingat bagaimana rasanya lapar itu ya. Fa asau dzalik alai tabil ja'i. Karena lapar itu tidak enak sehingga sifat lapar karena dia lapar itu tidak enak bisa menumbuhkan seseorang untuk memiliki empati bersedekah kepada saudaranya yang sering lapar. Jadi kenapa puasa kok memperbanyak sedekah? Karena yang puasa itu jadi lapar, dia akhirnya merasakan lapar itu tidak enak dan dia akhirnya tumbuh berbagi kepada orang yang lapar. Ya, seperti itu. Sehingga dia mau bersedekah, ya termasuk sedekah fitrah, itu macam-macam juga ya. Ya tolong takerane sing pas, apa 2,5, apa 28, apa 3 kilo mau. Jangan sampai fitrah 1 kilo sementara kita masih punya beras yang lain, jangan dikurangi. Lebih itu lebih bagus. Kemudian yang kelima, faedahnya puasa adalah taufiqut ta'ah. Juga bisa memperbanyak taat. Apa alasan Syekh Izzuddin? Fali annau tadzakkara ju'alin nar wa dhamahum. Orang yang berpuasa itu menjadi ingat betapa laparnya besok orang-orang di ahli neraka dan betapa hausnya orang-orang di neraka. Fakhassahu dzalik ala taksiri taat sehingga mendorong seseorang untuk memperbanyak taat karena takut lapar, takut, haus di neraka. Ono sing wong kok diterangno neraka, ya enggak apa-apa sekali-kali. Wong ancen neraka swarga itu ada ya untuk diterangkan. Bukan selalu menakut-nakuti, bukan. Mulai winginane gak bahas neraka. Cuma kebetulan keutamaan orang puasa faedahnya itu ingat laparnya orang ahli neraka. Di neraka itu enggak ada makan. Kalau ada makanan dari zakum. Zakum itu pohon yang berduri. Lawang ri dikokon mangan. Yo bolong kabeh ususe niku. Artinya itu siksa. Kalau tuh ada minuman, itu minuman yang baunya luar biasa tidak sedapnya. Ya, karena dari nanah atau dari air yang sangat panas mendidih. Nah, sehingga gak enak di neraka. Dengan gak enak itu akhirnya bisa menimbulkan memotivasi orang itu untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Lian juabiya minan nar, agar dia selamat dari siksaan api neraka. Ya, makanya penting untuk motivasi. Kemudian yang keenam, faedahnya puasa adalah syukru alimil khafiyat, mensyukuri zat yang memberikan nikmat. Ya. Nikmat itu kecil, nikmat itu besar, kita itu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah bisa menghitung kenikmatan dan tidak bisa mengimbangi kenikmatan meskipun kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur. Lawang kita itu enak makan, kemudian mengucapkan alhamdulillah, seakan-akan kita kan bersyukur. Padahal ucapan alhamdulillah itu sendiri membutuhkan syukur. Jenengan itu lu mangan enak, mari mangan enak, rumangsa syukur muni alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Matur suwun ya Allah, kula dahar niki enak banget kula niki. Loh, ketika kita sudah ucapan alhamdulillah, itu perlu disyukur. Apa yang disyukuri? Ternyata lesan kita bisa menyebut asma Allah. Ternyata hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut asma Allah. Jadi pas kita ingat, pas kita merasa syukur, perasaan syukur
lafdiyah syukur, batin mendorong syukur, itu membutuhkan syukur yang lain. Ya. Jadi makanya tidak pernah syukur kita pada Allah itu bisa mengimbangi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekalian. Enggak bisa mengimbangi itu. Ya. Makanya Sayyidzuddin mengatakan idza shoma arafa nikmatallah alaih. Apabila orang itu melaksanakan puasa, dia jadi mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala fisyiba warrai. Betapa nikmatnya orang diberi enak makan, ada yang dimakan, ada kenyang, meminum air rasanya segar. Fasyukruha, sehingga dia bersyukur. Fa innan ni'am la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Karena kenikmatan-kenikmatan itu jarang orang merasakan, jarang orang mengetahui ya betapa ya harus disyukurinya nikmat, kecuali orang itu sudah nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu enggak akan merasa nikmatnya sehat sebelum pernah diuji sakit. Lek wis kloso loro, kalau sudah terasa sakit baru dia mengetahui alangkah nikmatnya ketika diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang enggak bisa merasakan nikmatnya kenyang kalau tidak pernah merasakan lapar. Orang tidak bisa merasakan nikmatnya segar ya, kalau tidak pernah diberikan rasa haus. Jadi lek kano ngelak iku kano seger. Seperti itu. Fa innan ni'ama la yurfa miqdaruha illa bi faqdi. Karena nikmat-nikmat itu enggak tahu lah. Ya, makanya kita itu kalau sakit ya masih alhamdulillah. Makanya saya ulang-ulang ya, Nabi Ayub itu suruh doa sama istrinya enggak mau. Karena sehatnya 80 tahun, sementara sakitnya masih 18 tahun. Malu sama Allah Subhanahu wa taala itu. Dia enggak mengeluh. Ya. Dia masih bertasbih, enggak baca istighfar juga. Ceritanya dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mempersilahkan Nabi Ayub itu kepada hewan-hewan set-set ya. Binatang-binatang yang berada di kulit, di daging itu memakan sepuas-puasnya kecuali lidah dan hati. Karena lidah untuk menyebut asma Allah dan hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wis kabeh pangan-pangan kecuali ilatku. Golek ilatku kon pangan, enggak bisa nyebut asma Allah. Hatiku juga jangan dimakan, karena hati itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak boleh banyak mengeluh, karena kita itu jujur saja lebih banyak sehat daripada sakit. Lebih banyak kita itu istilahnya itu nikmat daripada sengsara. Tapi lek bahasane wong Jawa, aku urip soro. Itu hanya bahasa kiasan. Itu bahasa majas. Saking geleke susah, seakan-akan selamanya susah. Wah, aku urip kok soro. Wong padahal ya guyang, guyu, iso mangan, iso nang masjid, iso jagongan di kerdu. Ngomong kok soro. Iso patro, iso gedabrus, tapi ngomongnya soro terus. Ya wong ngomongnya kan ya gak susah. Pas ngomong-ngomong kan gak iling susah. Yang ingat kan ngomongnya, tapi kadang-kadang itu kayak susah selamanya begitu ya. Jadi monggo kita tuh mensyukuri nikmat. Soalnya wong niku lek kepengin bahagia ya banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak banyak keinginan. Wis apa sing diparingi disyukuri. Duwe sepeda pancal ya syukur sehat. Sepeda motor syukur iso rada cepet titik. Duwe mobil syukur gak kudanan, gak adik mantel. Wis disyukuri mawon. Disyukuri. Disyukuri niku dimanfaatkan kayak silaturahim, kayak ngaji. Duwe kendaraan gawe rekreasi dolen ae. Kan ganjarane blas. Ya sing mlebu swarga besok wonge, tapi lek kendaraane gawe dolen tidak bisa menunjang saran ukhrawi. Seharusnya beli kendaraan diniatin kayak pesanan Nabi itu. Kalau dia waktu itu ya beli kuda ya diniatin, kalau ada perang tak bantu kendaraan nih. Sekarang kita beli kendaraan mobil, sepeda motor, niat kita. Aku beli kendaraan, saya pakai silaturahim, saya pakai thalabul ilm, tak kayak ngaji ki.
tak kayak silaturahim, tak golek nyambut gawe sing halal. Wah, buat ibadah itu luar biasa. Selama kendaraan nanti bensinnya, ulinya, servisnya, itu amal soleh semuanya ketika kendaraan dipakai ibadah itu. Tapi kendaraan itu dikai maksiat, nggak ada nilainya itu. Jadi nilai dunia semata-mata. Yang terakhir ketujuh, faedahnya puasa adalah al-inzijar anil khawatiril ma'asi wal mukhalifat. Yaitu jadi kendor dari kerentek. Kerentek itu apa? Keinginan melakukan maksiat dan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Mukhalifat itu sesuatu yang bertentangan dengan syarak. Ismail kendor. Fali anna nafsa idza sabiat tamahat ilal ma'asi. Karena nafsu, syahwat kita itu apabila kenyang, kita pingin melakukan maksiat. Wa tasawwafat, bahkan beronto itu memiliki keinginan yang sangat ilal mukhalifat, untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Tapi wa idza ja'at wa dhami'at tasawwafat ilal bat'umat wal masyrubat. Ya, tapi kalau dia haus, dia lapar, dia enggak butuh yang macam-macam. Orang lapar itu butuhnya apa? Kenyang. Orang haus itu butuhnya apa? Minum. Enggak butuh macam-macam. Akhirnya yang dibutuhkan itu bukan kemaksiatan, tapi lek kenyang, wetenge wareg, duwe akeh, akhirnya kepingin sing aneh-aneh. Nah, makanya kadang-kadang kita diberi kecukupan ya syukur, ya kita syukur. Karena kadang-kadang kita diberi lebih, malah kita aneh-aneh. Justru diberi cukup, itu asalkan kita bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu perlu kita syukuri. Yes. Makanya di dalam majelis taklim selalu kita sampaikan ya mudah-mudahanlah kita istiqomah ibadah ya. Istiqomah ibadah itu ya nanti husnul khotimah, wong kita sudah berada di taman surga. Apalagi ini trek panjenengan ibadahnya sudah ningkat. Ini semua oleh persiapan, latihan poso winginane, latihan maca Quran, latihan bangun malam, mulai latihan sedekah, sehingga nanti puncaknya pada bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi banyak aktivitas ibadah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat tentang 7 keutamaan melaksanakan ibadah puasa menjadikan motivasi untuk kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Sa'ban, kita sampai umur kita ke dalam bulan Ramadan, dan kelak kita bisa melaksanakan puasa sesuai dengan syarat rukun dan sunnah-sunnahnya, sehingga kita nanti di bulan Syawal sudah menjadi orang yang bersih suci, tidak memiliki noda dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ilmu, umur, rezeki, dzurriyyah yang serba barokah. Apabila kita semua dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin. Sallimna ya Allah min afadid dunya wa adzabil akhirah. Fitna dima bal yadimnaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa aqrinna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma barik lana fi sa'bana ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma barik lana fi rizqina. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.